1. Pengertian diagnosa kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menentukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialaminya. Diagnosis merupakan istilah terminologi yang diambil dari bidang medis. Menurut Tardige dan Hagen, sebagaimana dikutip oleh Abin Samsudin Maknun dalam bukunya Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul. Diagnosis dapat diartikan sebagai a. Upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit, weakness disease, apa yang dialami seseorang dengan memulai pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya sistemis. B. Studi yang seksama terhadap faktor tentang suatu hal yang menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. C. Keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala atau faktor-faktor tentang suatu hal. Menurut para ahli, The Antitrust Office of Education pada tahun 1977 dalam Mulyono, yaitu suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Saifuddin Bahri Jamarah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Aunur Rahman adalah untuk mengatasi kesulitan belajar, guru perlu mengadakan pendekatan pribadi di samping pendekatan intelektual dalam berbagai bentuk yang memungkinkan guru dapat lebih mengenal dan memahami siswa serta masalah belajarnya. Faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa ini berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf, ataupun bagian-bagian tubuh lain. Pada guru harus menyadari bahwa yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem saraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Kalau ada bagian yang kurang beres pada bagian tertentu dari otak seorang siswa, maka dengan sendirinya siswa akan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, faktor sosial. Merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekeliling sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan siswa, sebagaimana ada yang menyatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tuanya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar yang terkait dengan sikap dan keadaan keluarga serta masyarakat sekeliling yang kurang mendukung siswa tersebut untuk belajar sepenuh hati. Yang ketiga, faktor kejiwaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa ini terkait dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh. Yang keempat, faktor intelektual. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa ini terkait dengan kurang sempurna atau kurang normalnya tingkat kecerdasan siswa. Para guru harus meyakini bahwa setiap siswa mempunyai tingkat kecerdasan berbeda. Dan yang kelima, faktor kependidikan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa ini terkait dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Pentingnya dilakukan diagnosa kesulitan belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah siswa yang tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan karena adanya beberapa faktor sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dalam melakukan diagnosis, diperlukan adanya prosedur yang terdiri dari langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada ditemukannya kesulitan belajar jenis tertentu yang dialami siswa. Memang pada kenyataannya,
diagnosis kesulitan belajar kurang sekali diperhatikan sekolah. Padahal melalui diagnosa akan dapat diketahui letak kelemahan belajar anak didik. Jika kelemahan sudah ditemukan, maka guru atau pembimbing sebaiknya mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan guna menolong siswa tersebut. Wiener dan Senf merilis hasil penelitiannya mengenai step diagnosis kesulitan belajar, yaitu melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal awal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Biasanya potensi anak didasarkan pada tes intelijensi. Oleh karena itu, setelah identifikasi anak kesulitan belajar dilakukan, maka untuk menentukan potensi anak diperlukan tes intelijensi. Selain daripada itu, untuk menentukan potensi anak dapat dilakukan dengan meneliti pekerjaan rumah, meneliti tugas kelompok, dan melakukan tes prestasi atau hasil belajar. 4. Ciri anak mengalami kesulitan belajar. Gejala yang muncul biasanya nampak dan dapat diamati melalui tingkah lakunya. Namun, jika ditelaah, di balik gejala yang muncul menandakan bahwa sebenarnya siswa sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Berikut dikemukakan ciri-ciri tingkah laku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar menurut Mulyadi tahun 2010 antara lain: yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimiliki. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada murid yang sudah berusaha untuk belajar dengan giat, akan tetapi nilai yang dicapainya selalu rendah. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, rata-rata anak dapat menyelesaikan suatu tugas dalam waktu 40 menit, maka anak yang mengalami kesulitan belajar memerlukan waktu yang lebih lama. Karena dengan waktu yang tersedia, ia tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan lain sebagainya. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak tertib dalam kegiatan belajar mengajar, mengasingkan diri, tidak mau bekerja sama, dan lain sebagainya. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, kurang gembira dalam menghadapi nilai rendah, tidak menunjukkan perasaan sedih atau menyesal, dan lain sebagainya. Cara mengenali kesulitan belajar. Beberapa gejala sebagai indikator adanya kesulitan belajar anak didik dapat dilihat dari petunjuk-petunjuk berikut. 1. Menunjukkan prestasi belajar yang rendah, di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok anak didik di kelas. Kedua, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, padahal anak didik sudah berusaha belajar dengan keras, tetapi nilainya selalu rendah. Yang ketiga, anak didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal. Misalnya, mengerjakan soal-soal dalam waktu lama baru selesai. Dalam mengerjakan tugas-tugas selalu menunda waktu. Yang keempat, anak didik menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, berpura-pura, berdusta, mudah tersinggung, dan sebagainya. Yang kelima, anak didik menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya, ditunjukkan kepada orang lain. Dalam hal ini, misalnya, anak didik menjadi pemurung, pemarah, selalu bingung, selalu sedih, kurang gembira, atau mengasingkan diri dari kawan-kawan sepermainan. Yang keenam, anak didik yang tergolong memiliki IQ tinggi
yang secara potensial mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Yang ketujuh, anak didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi untuk sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajarnya menurun drastis. Tahapan atau prosedur melakukan diagnosa. Diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu prosedur dalam memecahkan kesulitan belajar. Sebagai prosedur, maka diagnosis kesulitan belajar terdiri dari langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Menurut Ross dan Stanley, tahap-tahapan diagnosis kesulitan belajar adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. A. Who are the pupil having trouble? Siapa siswa yang mengalami gangguan? B. Where are the error located? Di mana kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilokalisasikan? C. Why are the error occurred? Mengapa kelemahan-kelemahan itu terjadi? D. What are remedies are suggested? Penyembuhan apa saja yang disarankan? E. How can error be prevented? Bagaimana kelemahan-kelemahan itu dapat dicegah? Pendapat Ross dan Stanley tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam memecahkan suatu masalah atau kesulitan belajar siswa dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. A. Mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. 1. Menganalisis prestasi belajar. 2. Menganalisis perilaku yang berhubungan dengan proses belajar. 3. Menganalisis hubungan sosial. B. Melokalisasikan letak kesulitan belajar. 1. Pada mata pelajaran apa yang bersangkutan mengalami kesulitan. 2. Pada aspek tujuan pembelajaran yang mana kesulitan terjadi. 3. Pada bagian ruang lingkup materi yang mana kesulitan terjadi. 4. Pada segi-segi proses pembelajaran yang mana kesulitan terjadi. C. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Teknik pengungkapan faktor penyebab kesulitan belajar dalam dilakukan dengan 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Kuesioner, 4. Skala sikap, 5. Tes, dan 6. Pemeriksaan secara medis. D. Memperkirakan alternatif pertolongan. E. Menetapkan kemungkinan teknik mengatasi kesulitan belajar. F. Pelaksanaan pemberian pertolongan. Cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Usaha guru mengatasi kesulitan belajar dengan demikian kompleksnya kesulitan belajar yang mungkin dihadapi seorang tenaga pengajar. Maka, seorang tenaga pengajar mutlak memperkaya kompetensinya dengan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai jenis kesulitan belajar yang mungkin ada di lapangan. Usaha guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa antara lain: A. Identifikasi. Identifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu mencari informasi tentang siswa dengan melakukan kegiatan berikut. 1. Data dokumen hasil belajar. 2. Menganalisis absensi siswa di dalam kelas. 3. Mengadakan wawancara dengan siswa. 4. Menyebar angket untuk memperoleh data tentang permasalahan belajar. 5. Untuk mengetahui data tentang kesulitan belajar atau masalah yang dihadapi. B. Diagnosis. Diagnosis adalah penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Kegiatan diagnosis dapat dilakukan dengan cara: 1. Membandingkan nilai prestasi individu untuk setiap mata pelajaran dengan rata-rata seluruh individu. 2. Membandingkan prestasi dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. 3. Membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal yang diperoleh. C. Prognosis. Prognosis adalah merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Prognosis dapat berupa: 1. Bentuk treatment yang akan dilakukan. 2. Bahan atau materi yang diperlukan. 3. Metode yang akan digunakan. 4. Alat bantu belajar, mengajar yang diperlukan. 5. Waktu kegiatan pelaksanaan. D. Memberikan bantuan atau terapi.
Terapi yang dimaksud di sini adalah memberikan bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang disusun pada tahap prognosis. Bentuk terapi yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut. 1. Bimbingan belajar kelompok. 2. Bimbingan belajar individual. 3. Pengajaran remedial. 4. Pemberian bimbingan pribadi. 5. Alih tangan kasus. Faktor ekstern berasal dari luar peserta didik. Jenis kesulitan belajar diantaranya disleksia, yaitu kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, dan diskalkulasi, kesulitan berhitung. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapat bimbingan dan penanganan khusus. Mereka bukanlah tidak bisa belajar, hanya membutuhkan perhatian lebih serta bimbingan untuk mengatasi kesulitan belajar yang mereka alami. Membutuhkan seorang guru yang memiliki kreativitas serta ilmu pengetahuan di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pengajar, pembimbing, pelatih, dan sebagainya.